kemudian yang teristimewa tentulah penulis buku yang dilaunching pada subuh ini, yaitu hamba Haji Mar Sofwan bin Abdul Wahab. Saya sampai ke Mesir, mendarat di Kairo International Airport pada tanggal 5 September tahun 1998. Hampir seperempat abad, 22 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Lalu kemudian menggabungkan diri di Kepri dengan Riau. Maka kami mahasiswa Indonesia bergabung di beberapa persatuan kekeluargaan. Yang dari Aceh di KFA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Yang dari Sumatera Barat di KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Yang dari Jakarta di KPJ, dan macam-macam dari Sabang sampai Papua. Dan yang dari Riau dengan Riau Kepri di kelompok studi mahasiswa Riau. Dan di antara senior saya, kakak kelas saya adalah Ustadz Mar Sofwan. Tapi saya tak lama bersama dengan beliau, hampir tak sampai setahun. Setelah itu beliau mendapatkan beasiswa dari Universitas King Saud di Riyadh. Dia pun meninggalkan kami karena di Mesir tak banyak beasiswanya. Fasilitas di Saudi Arabia lebih baik. Jadi beliau pergi ke Saudi Arabia, di Riyadh 1000 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian setelah itu kami pun putus kontak, tak dapat kabar berita. Saya tanya-tanya, di mana Ustadz Mar Sofwan sekarang? Beliau bekerja di sebuah perusahaan yang hebat, namanya perusahaan Exxon. Lalu kemudian beliau kembali ke aslinya, berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Seandainya Tuan Guru Abdul Wahab hanya menyekolahkan anaknya sekolah umum, mungkin hari ini kita bangga sebagai insinyur, sebagai pakar, sebagai bisnismen, sebagai pengusaha. Tapi nikmat yang didapatkan untuk agama tidaklah senikmat hari ini. Betul kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang ingin diberi Allah kebaikan, maka didalamkannya ilmu agamanya. Di pelajaran pertama yang ingin saya ungkapkan dari buku yang di-launching pada subuh ini adalah bahwa jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Sekarang banyak orang takut anak sekolah agama, takut tak makan. Padahal sengaja dibuat Allah jauh antara otak dengan lambung supaya kita jangan terlalu memikirkan makan. Dan aneh, manusia zaman sekarang sibuk mencari makan sampai tak sempat makan. Usus berlubang sakit mah gara-gara tak makan karena sibuk cari makan. Tidak mau menyekolahkan anak sekolah agama karena takut tak makan. Dijauhkan Allah langsung dari otak supaya kita jangan terlalu memikirkan makan, karena berbagai macam penyakit al-mahidatu kullu da, semua penyakit berawal dari lambung. Jadi ada yang terlalu memikirkan makan karena otaknya dekat dengan lambung, itu disebut dengan otak udang. Kalau ada yang meminang anaknya SH, MH, cepat diterimanya. Tahu dia pengacara, gajinya per detik. Kalau ada yang meminang anak
mau nikah, takut orang ngasih, detail LC, lagi cemas. Apa yang terjadi dengan kami? Senior saya Ustaz Marsopwan, di atas lagi Ustaz Haruna Hasim, jauh di atas kami. Hari ini Ustaz Haruna Hasim menjadi guru kita. Kemana kita pergi, murid-murid beliau. Dan yang membawa saya pertama kali ke Batam ini adalah Ustaz Haruna Hasim. Sejak 2014 sampai 2022, 8 tahun sudah bolak-balik ke Batam. Dari mulai tak ada jamaah sampai bagaimana supaya tak ramai jamaah. Dalam perjalanan ke Batam ini. Jadi kalau ada orang sampai hari ini takut menyekolahkan anak sekolah agama, maka ambillah pelajaran supaya kita tidak menyesal. Akhirnya beliau pulang ke Batam dan gerakan beliau luar biasa. Saya lihat senior-senior saya ini luar biasa. Ustaz Haruna Hasim dengan gerakannya berawal dari Masjid Jabal Arafah, lalu kemudian Ustaz Marsopwan menggalang kekuatan dari berbagai macam anak-anak muda, sampailah subuh ini subuh yang ke-200. Kalau ada orang tua sholat subuh biasa, memang tak ada kegiatan lain. Tapi anak muda sholat subuh ini baru luar biasa. Tadi begitu sampai dikawal oleh anak-anak muda, nampak jaketnya di belakang, bikers subuhan. Dengan takbir anak muda ini jantung hampir tanggal. Kalau ada yang kerasukan setan diganggu jin, ini cukup dengan takbir anak muda ini keluar hantu setan. Nah, inilah pentingnya anak-anak muda ini dipersatukan. Alhamdulillah Ustaz Marsopwan bisa menyatukan anak-anak muda ini. Kegiatannya apa? Subuh Ahad, sholat ke masjid keliling. Dan ternyata masjid yang menjadi tuan rumah keliling masjid ini, masjid ini, mereka datang tidak menyusahkan. Jadi dalam bayangan saya Ustaz Marsopwan akan datang ke masjid-masjid ini menyusahkan. Masjid menyediakan sarapan, menyediakan kopi, menyediakan teh, menyediakan air, menyediakan makan, menyediakan minum. Ternyata masjid yang disinggahi itu diberi bantuan 500.000. Allahu Akbar. Dengan 500.000 tak kuat lagi tadi. Jadi mereka datang tidak menyusahkan. Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, pengajian. Ustaz Marsopwan sendiri ceramah. Ilmu beliau dari pesantren, tamat pesantren pergi ke Kedah Malaysia, tamat dari Malaysia pergi ke Mesir Al-Azhar Kairo, tamat dari Al-Azhar Kairo pergi ke King Saud Riyadh. Ilmu yang sudah didapatkan tadi, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang, liyatafaqahu fid-din, ada 2-3 orang yang belajar agama. Jangan semuanya pergi jihad perang, ada beberapa orang belajar agama. Tujuannya apa? Setelah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah pulang ke kampung halamannya, berdakwah. Tujuan akhirnya bukan untuk viral, bukan untuk terkenal, bukan untuk jadi tokoh, tapi untuk la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan masyarakat menjadi takut kepada Allah. 3 sinergi yang mesti berpasangan. Kalau 3-3 ini tidak ada, gagal masyarakat. Pertama, anak muda belajar agama. Kedua, setelah belajar agama pulang ke kampung halaman. Ada anak Batam, anak Kepri belajar agama, tapi tak balik-balik, nyangkut di Jakarta, nyangkut di Kuala Lumpur, nyangkut di Kairo. Umat di kampung, anak muda main judi, sakau, narkoba. Siapa yang akan memberikan peringatan? Mendidik umat ini tidak seperti memandikan beruk. Memandikan beruk itu diikat pakai tali, campakkan dia ke sungai, ditonton dari atas. Tak bisa. Mudah-mudahan orang Nongsa, orang Batam, orang Kepri,
orang Indonesia, dunia Islam, yahdharun, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya. Sekarang kalau diurutkan, kenapa umat tak takut? Karena ulama tak balik. Kenapa ulama tak balik? Karena tidak belajar agama. Jadi artis di Jakarta ditokohkan orang sebagai tokoh agama, padahal tidak punya basic agama. Saya tausiah ke Malaysia, ditengok dulu mana ijazah S1, mana ijazah S2, mana ijazah S3, apa akidahnya, apakah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya bermazhab apa. Ceramah saya ke Bandar Sri Begawan, di briefing oleh utusan dari Mufti, ditanya dulu, kirim dulu paspor, kirim ijazah, jelas baru boleh ceramah. Tempat kita enggak, asal modal sorban, jubah, berjanggut sedikit boleh ceramah. Mana bisa begitu? Akhirnya susah kita dibuat penceramah naturalisasi yang datang dari kota-kota. Masyarakat kita pula, kalau orang tempatan, orang daerahnya ceramah, tak mau datang. Kalau datang penceramah dari Jakarta, dari Surabaya, baru datang. Kita betul. Jadi siapapun yang datang ke Batam nanti di screening dulu. Kalau tidak, kita asik membasuh ceramah, lalu cuci balik. Berjalan di tempat yang diceramahkan pun sebetulnya itu aja. Maulid bid'ah, nuzul Quran bid'ah, suluh bid'ah, terakat bid'ah. Inilah ceramah yang paling enak. Tak usah baca buku, tak usah baca kitab, asal masuk ke masjid, bid'ah saja malah orang. Tahlil bid'ah, nuzul Quran bid'ah, maulid bid'ah, zikir bersama bid'ah, doa bersama bid'ah, zikir kuat-kuat bid'ah. Nah, bid'ah ke masjid satu lagi, itu juga ada sebut. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Habis itu balik dan dia penceramah di luar kota ini, ustadz yang di dalam itu juga lagi menjelaskan. Ada pertanyaan jamaah, ada ustadz, apa dalil kita zikir sama-sama? Alhamdulillah itu tidak terjadi di tempat kita karena kecerdasan. Walikulli qaumin ha, setiap kampung, setiap kaum mesti ada yang selalu membawakan hidayah. Siapa itu? Anak-anak yang disekolahkan agama. Generasi kami sudah selesai. Sekarang generasi anak-anak kita. Apakah kita siap menyekolahkan anak sekolah agama? Dari bunyinya macam tak siap. Kirimlah anak sekolah ke Mesir, kirimlah anak sekolah ke Riyadh King Saud, kirimlah ke pesantren, kirimlah ke Kedah. Jangan takut tak makan. Sampai hari ini Abdul Somad, Ustaz Al-Sofwan, Ustaz Haruna Hasim makan. Tapi kalau batas makan pakai ini rasanya cukup. Pakaian saya ini, pakaian Ustaz Al-Sofwan juga panjang, made in black. Pakaian Ustaz Haruna Hasim, masalah kendaraan, masalah hidup, masalah, maka jangan khawatir tentang masalah kehidupan. Insyaallah, wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi. Kalau kau punya anak untuk mencari dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau punya anak untuk mencari akhirat, dunia bersimpuh di bawah tapak kakinya. Insyaallah. Ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Nah, banyak juga ustaz sibuk ceramah, meninggal. Penceramah ini cepat betul meninggal. Kenapa? Makanannya enak. Kalau ceramah lagi diundang bupati, diundang gubernur, diundang orang kaya, disediakan makanan, ada udang, ada kepiting, ada ketam, ada sotong, ada cumi, ada semua yang kolesterol. Yang pertama kali dipersilakan makan siapa? Oh, Ustaz. Itu maka kalau ada racun Ustaz itu mati duluan. Di dalam badan kambing kolesterol paling banyak di otak kepala kambing. Dan setiap kenduri dimegang
meja depan ada piring besar, yang dikasih kepala kambing itu siapa? Ustaz. Santan, kolesterol, gula, diabetes, otak kambing, kolesterol, udang, itu dikasihkan ke Ustaz. Apa tak mati Ustaz duluan? Oh, ceramah duha, kultum zuhur, ceramah ibu-ibu habis asar pengajian Wirid Yasin, ceramah dari maghrib ke isya, ceramah isya. Kalau Ramadan tambah lagi ceramah iktikaf malam, ceramah, mati, tak sempat menulis. Maka menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Anak istri tak kenal. Sekarang sehebat-hebatnya orang Kepri, sehebat-hebatnya orang Batam, ada tak yang bisa menceritakan tentang anak istri Raja Ali Haji? Tak ada yang ingat, tak ada yang tahu rumah besar yang dibangun. Mana rumah Raja Ali Haji? Tapi kenapa orang mengenal beliau? Karena Gurindam 12, karena kitab-kitab yang beliau tulis. Dan jejak ini dilewati oleh Ustaz Marsofwan. Beliau menulis, judulnya kok harus sholat subuh. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa mesti pakai kok? Rupanya ini bahasa anak muda. Kalau orang tua macam saya yang menulis buku ini, manfaat dan fadilah sholat subuh. Ini bahasa anak muda. Rupanya kalau anak muda yang nulis buku bahasanya pun muda. Kok mesti sholat subuh? Kenapa tak sholat maghrib? Kenapa tak sholat Idul Fitri, Idul Adha? Kenapa tak sholat Jumat? Kok sholat subuh? Jadi memang orang-orang marketing ini luar biasa. Jadi baru menengok sampulnya, kesan pertama begitu menggoda. Apalagi menengok sampulnya dia sedang sholat ini, muncul kok sedang tersambung. Nama pun begitu juga. Untung saya menengok di bawah, kalau tidak berapa lama berkawan kenal, 22 tahun, 24 tahun. Setahu saya beliau nama Ustaz Marsofwan. Kok jadi hamba? Haji Marsofwan bin Abdul Wahab. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik pembaca itu ingin mengetahui isinya. Dapatkan di nomor berikut ini. Sempat dia menulis. Ada orang sibuk menulis sampai tak sempat berbini. Ada orang sibuk berbini sampai tak sempat menulis. Ustaz Marsofwan lengkap semua. Ada bininya, ada anaknya. Semalam 8 orang. Semalam saya datang akikah anak beliau. Kata Nabi, tazawwajul al-walud, nikahilah perempuan yang subur dan yang penyayang kepada anak. Beliau Imam Nawawi banyak kitabnya. Kitab hadis paling kecil Arba'in Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Al-Azkar Imam Nawawi, Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi al-ulama al-mazhab alladzina azawaj, ulama-ulama yang telah menikah karena sibuk menuntut ilmu. Sama-sama sibuk menuntut ilmu, tapi kembali menikah dan sempat menulis buku. Jadi ini motivasi untuk jombloan sejati. Kau kenapa tak nikah? Ini Pak Ustaz sibuk nulis. Ada buku kau tulis? Tidak. Apa yang kau tulis? Status. Ini motivasi untuk anak muda, untuk dosen, untuk intelektual muslim, adik-adik kami LC dari Al-Azhar. Nih, balik kalian ke kampung halaman. Tengok Ustaz Marsofwan. Jangan takut balik. Ini banyak juga LC ini takut balik.
Kalau kenapa tak balik? Nanti balik jadi apa? Kami tetap juga jadi orang. Tetap juga bisa bermasyarakat. Nanti kalau kami balik, Pak Ustaz, siapa yang menerima kami jadi menantu? Siap Bapak Ibu menerima LCLC? 2-3 orang aja siapa? Balik ke kampung halaman, menikah, punya anak, berdakwah di tengah masyarakat, garap selamatkan anak-anak muda. Anak muda ini kalau tidak dibawa oleh Ustadz Marsofwan, sibuk dengan pacaran, sibuk dengan sakau, sibuk dengan narkoba, yang tak punya duit beli lem kambing, yang cuma modal sikit-sikit mau mabuk juga akhirnya dicampur kopi pakai spiritus, begitu diminum bukan mabuk mati kontan. Sibuk dengan LGBT, sibuk dengan game online, sibuk dengan judi online, sibuk dengan kripto, sibuk dengan macam-macam, akhirnya jauh daripada Allah. Ada magnet-magnet yang membuat anak muda ini berkumpul, akhirnya terwujudlah 200 subuh hari Ahad. Kenapa dipilih hari Ahad? Hari libur. Banyak orang membalaskan dendam sakit hatinya hari Ahad. Kau tak sholat subuh, tanggal merah. Kau pikir malaikat maut tak datang tanggal merah? Dianggapnya malaikat maut itu PNS. Akhirnya jadilah buku yang beliau tulis. Apa isinya Pak Ustaz? Membacakan buku dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun, tak mungkin. Mana bisa dibahaskan buku di dalam 60 menit? Maka saya melihat daftar isinya. Beliau membahas pada pembahasan pertama, apa sebetulnya hakikat ibadah. Ibadah secara umum, ibadah diambil dari kata abdun, hamba. Ibadah adalah menghambakan diri kepada Allah. Kalau saya punya orang Melayu, dia kalau bicara, dia merendahkan dirinya sebagai hamba sahaya. Maka dia selalu mengatakan sahaya. Itu asal kata saya itu sahaya. Sama dengan sahaja aku, sengaja. Sahaya artinya hamba. Dulu orang-orang berkata kepada Tuan Raja, hamba, sahaya, disingkat jadi saya, karena merendahkan dirinya. Yang paling rendah adalah hamba, karena dia tak punya apa-apa. Kalau ada seorang hamba, budak. Sekarang sudah tak ada lagi perbudakan, kecuali di bumi Melayu. Masih banyak budak-budak. Budak-budak Kepri, budak-budak Bukalis. Budak-budak di bumi Melayu masih banyak. Di Kalimantan pun ternyata masih banyak budak-budak. Saya baru balik dari Pontianak, kata Ustaz Lukmanul Hakim, budak sudah dihapuskan di dunia, tapi di Kalimantan Barat masih ada, masih banyak budak-budak kecil. Kalau ada budak hamba sahaya, lalu kemudian dia bekerja mengambil upah kepada orang kaya, beternak, mengurus kambing, mengambil rumput, menyiram kebun, memetik kurma, lalu dia digaji oleh tuan, digaji oleh yang punya tanah. Pertanyaannya, gajinya itu untuk dia atau untuk tuan? Untuk tuan, karena dia tak punya apa-apa. Hamba sahaya tak punya apa-apa. Kalau hamba sahaya punya istri, istrinya melahirkan anak, maka anak si hamba sahaya menjadi milik tuannya. Anaknya bukan punya dia, hartanya bukan punya dia. Maka ketika Islam datang, manusia tidak lagi boleh menjadi budak hamba sahaya kepada manusia, tapi dia berubah menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahab, Abdul Somad. Kenapa? Karena awalnya manusia itu hamba. Maka saat dia beribadah, dia sedang menghambakan dirinya kepada Allah.
dibahas Ustaz Marsopwan dari mulai hakikat ibadah, lalu lebih spesifik lagi hakikat sholat. Tidak boleh putus kontak kepada Allah SWT. Jangankan putus kontak kepada Allah, putus kontak ke PLN aja kacau sholat subuh hari ini. Saya yakin makmum di belakang itu ragu-ragu mau sujud. Iya atau tidak? Kawan di sebelahnya bilang Allahu Akbar. Tapi kan dalam hatinya, apa iya ini perintah dari imam? Suara imam katakan benar. Lalu putus listrik. Bagaimana putus hubungan dengan Allah? Jadi kalau ditanya, kok sholat subuh? Karena orang awal hidupnya adalah di waktu hidupnya di waktu. Saya ulang sekali lagi, manusia ini awal waktu tidak semua. Apakah subuh ini ada orang awal hidupnya jam 8 nanti? Ada. Yang telinganya disumbangkannya jadi WC setan. Siapa itu Pak Ustaz? Man nama, siapa yang tidur walam yusolli, tak sholat subuh, malah syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinga. Tertulis di sini toilet setan, WC setan. Sedangkan WC orang beriman aja bau setan. Tak mungkin WC setan bau kita.